Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6 semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Fidian. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPA. Nah, ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari? Untuk pertemuan minggu pertama ini, kita akan belajar materi pembangkit listrik. Apa saja yang dipelajari? Yang pertama, bagaimana sih caranya menghasilkan energi listrik? Dan yang kedua, bagaimana sih cara menyalurkan energi listrik? Lebih lengkapnya, kalian simak video penjelasan berikut ini ya. Dan jangan lupa kalian catat pada buku mata pelajaran IPA materi-materi penting yang Budian sampaikan. Semangat anak hebat! Halo anak kelas 6 semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tema 4 subtema 1. Subbab materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama, proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua, proses menyalurkan energi listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi, khususnya energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Macam-macam pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Cara kerja PLTA adalah: yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Di sini kita bisa memanfaatkan air waduk atau air terjun. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Dalam ruang lingkup kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik tersebut memiliki prinsip kerja seperti PLTA dan hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan cukup tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau disebut juga dengan trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam penyaluran listrik. Yang pertama, sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik.
Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Yang ketiga, sistem distribusi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sebut dengan SUTEP menyalurkan listrik dari pusat pembangkit listrik menuju lokasi yang jaraknya sangat jauh. Terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan penyaluran listrik. Oleh karena itu, antisipasi yang dilakukan oleh tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar biasanya dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan yang dikhususkan untuk kebutuhan tempat tersebut. Sekian materi yang dapat Budian sampaikan mengenai energi listrik. Jangan lupa dikerjakan tugas pada link tersebut. Selalu semangat anak-anak hebat dan selalu jaga kesehatan.